Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada kawasan ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Jalan Ledjen S. Parman terpantau di CCTV kami relatif lancar, dan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota yakni dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang juga pada siang hari ini masih kondusif lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi ketika melintas kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang kedua saja kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan terpantau pada CCTV kami cukup lancar, dan dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga masih terpantau relatif lancar. Pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga selalu berkonsentrasi mengingat di kawasan ini juga cukup ramai akan aktivitas dari masyarakat, dan selalu waspada saat berkendara dan gunakan jalur yang benar. Kondisi lalu lintas dari tol dalam kota juga pada siang hari ini masih terpantau cukup lancar pemirsa, dan berikutnya saya ajak kita pantau di lokasi yang ketiga tepatnya di Pasar Gamping, Yogyakarta. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau cukup lancar, dan kondisi lalu lintas sebaliknya juga masih cukup ramai dan lancar. Antisipasi banyaknya kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan juga pemirsa harap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini terdapat pasar, yakni banyaknya aktivitas dari masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di CCTV kami pada siang hari ini terpantau di sekitar kawasan ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui jalur atau Jalan Ahmad Yani terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam keadaan yang normal, didominasi oleh kendaraan roda 4 melintas kawasan ini. Bagi Anda untuk selalu berhati-hati dan berkonsentrasi mengingat adanya pusat perbelanjaan dan juga banyak kendaraan yang keluar masuk dari kawasan ini yang menjadi salah satu perhatian yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi terupdate Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Pemirsa, selalu utamakan keselamatan Anda dimanapun Anda berada dan selalu ikuti arahan dari petugas kami maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, tim Bitumas Polda Sumatera Utara menempuh perjalanan darat melalui jalur ekstrim menuju Sibolga untuk tugas peliputan bencana. Namun di perjalanan, misi tersebut berubah menjadi tugas kemanusiaan setelah mereka menemukan warga terdampak dan akses jalan yang belum dapat dilalui. Tim Bithumas Polda Sumatera Utara berangkat melalui jalur darat menuju Sibolga pada Minggu 30 November 2025. Perjalanan yang dilalui bukanlah jalur biasa, melainkan medan yang ekstrim dengan kondisi jalan yang rusak dan dipenuhi oleh material longsor. Menggunakan satu unit mobil double cabin, tim membawa bantuan seperti air mineral, beras, telur, dan mie instan. Bantuan ini diarahkan ke titik pengungsian yang telah menunggu pasokan logistik. Awalnya keberangkatan tim ditugaskan untuk peliputan, dokumentasi, dan pemetaan situasi lapangan. Namun dalam perjalanan, tugas tersebut berubah menjadi misi kemanusiaan setelah tim menemukan warga yang terhambat akibat kondisi akses yang belum dapat dilalui.
Di sepanjang rute, tim Bithumas Polda Sumatera Utara tidak hanya mendokumentasikan kondisi, namun juga turun membantu warga membuka akses darurat dan membersihkan material longsor bersama dengan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan menyebutkan bahwa fungsi Humas dalam kondisi darurat tidak terbatas pada peliputan. Humas juga harus hadir membantu dan memberikan respon cepat di lapangan. Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa akses darat menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga masih terbatas. Kendaraan besar belum dapat melintas sehingga pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap menggunakan kendaraan kecil yang mampu menembus jalur darurat. Upaya tim Bithumas Polda Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa dalam kondisi bencana, seluruh fungsi Polri bersatu untuk mengutamakan kemanusiaan. Humas bukan sekedar menyampaikan informasi, namun juga hadir langsung untuk membantu warga yang terdampak. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto pada penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personil sarana dan prasarana dikerahkan sebagai respon cepat Korps Bayangkara dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara, pada Minggu malam 30 November 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri dengan cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan melaksanakan operasi kemanusiaan, menerjunkan personil, hingga bantuan logistik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dalam operasi kemanusiaan ini, Polri telah menerjunkan ribuan personil dan bantuan yang difokuskan ke titik terdampak musibah hingga masuk ke wilayah yang paling parah dan terisolasi usai bencana alam terjadi. Dalam penanganan bencana dan pendistribusian bantuan ini, Polri menggunakan pesawat, helikopter, hingga kapal untuk mempercepat dan mempermudah pengiriman logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya di wilayah yang terisolir. Jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana-prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini. Dan mungkin kita juga akan menggelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait dengan kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran yang dikerahkan ini guna memaksimalkan pengiriman bantuan hingga penanganan bencana alam. Sebagai wujud nyata Polri yang selalu hadir melayani dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Tim Liputan Polri TV.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.